Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai materi pengendalian persediaan, metode economic order quantity, single item, dan reorder point. Mata kuliah sistem produksi terintegrasi dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 2, kelas A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, genap 2025-2026. Dengan anggota kelompok 2 dan saya sendiri sebagai ketua, Titania Khalil Alvanora dengan PM 2303201014. Saya Mustafa Wisdi Widodo dengan NPM 2303-2010-154 selaku Wakil Ketua. Dengan saya anggota Nabila Nafradia dan NPM 230320100166. Dengan saya Jasmine Keiza Marsyanda Wismuardi dengan NPM 23032310236. Studi kasus, metode economic order quantity single item, mengenai jumlah pemesanan sepeda listrik pada toko Lanina. Lanina merupakan toko yang menjual sepeda listrik. Toko tersebut memiliki rata-rata penjualan sebanyak 100 sepeda listrik per bulan dan permintaan sepeda listrik selama 1 tahun diperkirakan konstan. Toko Lanina akan menetapkan kebijakan pemesanan sebanyak 200 sepeda listrik setiap kali pemesanan. Bagian kalkulasi biaya telah menetapkan bahwa biaya setiap kali pemesanan sebesar Rp640.000 per pesanan dan biaya penyimpanan sebesar Rp14.000 per unit per tahun. Toko Lanina ingin mengetahui apakah kebijakan pemesanan tersebut sudah merupakan kebijakan yang terbaik atau tidak. Diketahui bahwa toko Lanina beroperasi selama 310 hari dalam 1 tahun. Baik, masuk kepada tahap penyelesaian. D adalah jumlah kebutuhan barang, yaitu sebesar 12 dikali 100, dengan hasil 1.200 unit sepeda listrik per tahun. K adalah biaya setiap kali pesan, yaitu sebesar Rp640.000 per pesan. H adalah biaya simpan, yaitu sebesar Rp14.000 per unit per tahun. Q adalah jumlah per satu kali pemesanan, yaitu sebanyak 200 unit. Selanjutnya, ada poin A, yaitu kebijakan persediaan selama ini. Dengan perhitungan untuk total biaya persediaan tahunan dengan rumus TAC sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan, yaitu sama dengan D dibagi Q dikali K ditambah Q dibagi 2 dikali H sama dengan 1.200 dibagi 200 dikali Rp640.000 ditambah 200 dibagi 2 dikali Rp14.000. Sehingga diperoleh hasil yaitu sebesar Rp5.240.000 per tahun. Lalu untuk perhitungan frekuensi pemesanan per tahun dengan rumus F sama dengan D dibagi Q sama dengan 1.200 dibagi 200, maka diperoleh hasil yaitu 6 kali per tahun. Lalu selanjutnya, jarak siklus. Dengan rumus T sama dengan Q dibagi D sama dengan 200 dibagi 1.200, maka diperoleh hasil 0,167 tahun. Bila 1 tahun sama dengan 310 hari kerja, maka T sama dengan 0,167 dikali 310, sehingga untuk jarak siklus diperoleh 52 hari. Selanjutnya, Lewat pola persediaan saat ini. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan melakukan pembelian sepeda listrik sebanyak 200 unit dalam setiap kali pemesanan, dengan selang waktu sebanyak 52 hari setiap pemesanan. Maka dalam 1 tahun dilakukan total pemesanan sebanyak 6 kali. baik, selanjutnya B, kebijakan persediaan optimum dengan rumus ELQ sama dengan Q bintang sama dengan akar 2
D kali K dibagi H sama dengan akar 2 dikali 1.200 dikali 640.000 dibagi 14.000, sehingga diperoleh hasil yaitu sebesar 331 unit sepeda listrik. Untuk mencari total biaya persediaan tahunan minimum didapatkan dari biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Dengan rumus TAC sama dengan biaya pemesanan dengan rumus D dibagi Q bintang dikali dengan K ditambah biaya penyimpanan yaitu rumusnya Q bintang dibagi 2 dikali H. Di mana untuk angka-angka yang dimasukkan yaitu D sendiri 1.200 dibagi Q bintang yaitu 331 dikali K sebesar 640.000 ditambah Q bintang yaitu 331 dibagi 2 dikali H sebesar 14.000. Sehingga TAC itu sebesar Rp4.621.000. Lalu, untuk mencari frekuensi pemesanan optimum per tahun dengan rumus F bintang sama dengan D dibagi Q bintang sama dengan 1.200 dibagi 331. Didapatkan hasilnya sebesar 4 kali pemesanan. Selanjutnya, untuk mencari jarak siklus optimum dengan rumus T sama dengan Q bintang dibagi D sama dengan 331 dibagi 1.200 sama dengan 0,275 tahun. Bila 1 tahun adalah 310 hari kerja, maka T sama dengan 0,275 dikali 310 didapatkan hasilnya yaitu 85 hari. Berikutnya, diperoleh pola persediaan optimum. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa sebaiknya perusahaan melakukan pembelian sepeda listrik sebanyak 331 unit dalam setiap kali pemesanan, dan melakukan pemesanan setiap 85 hari, sehingga dalam 1 tahun terdapat pemesanan sebanyak 4 kali. Kesimpulan, toko Lanina sebaiknya melakukan pemesanan sebanyak 331 sepeda listrik setiap 85 hari sekali, di mana dalam 1 tahun terdapat 4 kali pemesanan agar diperoleh total biaya persediaan yang paling minimum sebesar Rp4.621.000 per tahun. Lalu yang selanjutnya merupakan studi kasus metode Economic Order Quantity Reorder Point mengenai jumlah pemesanan mie instan pada PT Sukses Makmur Tbk. Sebuah perusahaan makanan yaitu PT Sukses Makmur Tbk memproduksi mie instan setiap hari sehingga membutuhkan bahan baku tepung terigu secara terus-menerus. Bagian PPIC perusahaan mencatat bahwa kebutuhan tepung terigu selama 1 tahun mencapai 12.000 kilo. Setiap kali perusahaan melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok, perusahaan harus mengeluarkan biaya pemesanan sebesar Rp15.000 per pesanan. Selain itu, biaya penyimpanan bahan baku di gudang diperkirakan Rp2.000 per kilo per unit per tahun. Perusahaan beroperasi selama 300 hari kerja dalam 1 tahun, dan waktu tunggu pengiriman bahan baku dari pemasok sampai ke gudang perusahaan adalah 15 hari. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan ingin menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis atau EOQ untuk mengetahui kapan perusahaan harus melakukan pemesanan kembali atau reorder point serta pola persediaannya agar tidak terjadi kekurangan bahan baku selama proses produksi berlangsung. Baik, selanjutnya untuk penyelesaian, diketahui D atau jumlah kebutuhan barang sama dengan 12.000 kg per tahun, K atau biaya setiap kali pesan sama dengan Rp15.000 per pesan, dan H atau biaya simpan sama dengan Rp2.000 per kilogram per tahun. Hanya hari kerja sama dengan 300 hari, dan lead time atau L sama dengan 15 hari. Dijawab A. EOQ atau jumlah pemesan optimum, rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali K dibagi H sama dengan akar 2 dikali 12.000 dikali 15.000 dibagi 2.000 sama dengan 424 kg. B. Siklus optimalnya, rumusnya yaitu T sama dengan Q bintang dibagi D
sama dengan 424 dibagi 12.000 sama dengan 0,035 tahun. Bila 1 tahun adalah 300 hari kerja, maka T sama dengan 0,035 dikali 300 sama dengan 11 hari. Selanjutnya C, reorder point-nya. Jika kebutuhan per tahun sama dengan 12.000 kg per tahun, maka kebutuhan padi sama dengan 12.000 dibagi hari sama dengan 40 kg per hari. Jadi R sama dengan L dikurangi T dikali DL sama dengan 15 dikurangi 11 dikali 40 sama dengan 160 kg. D, frekuensi pemesanan per tahun. Rumusnya F sama dengan D dibagi Q sama dengan 12.000 dibagi 424 sama dengan 28 kali. Diperoleh pola persediaannya. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, diketahui bahwa 15 hari sebelum barang habis, atau saat barang yang tersedia di gudang tinggal 160 kg, maka sudah bisa dilakukan pemesanan untuk kebutuhan di hari ke-22, di mana setiap melakukan pemesanan sebanyak 424 unit dengan jarak siklus selama 11 hari. Sehingga dalam 1 tahun terdapat 28 kali pemesanan. Kesimpulan, PT Sukses Makmur Tbk sebaiknya melakukan pemesanan bahan baku tepung terigu sebanyak 424 kg untuk setiap kali pemesanan dengan interval pemesanan setiap 11 hari sekali. Selain itu, perusahaan perlu melakukan pemesanan kembali ketika persediaan bahan baku di gudang mencapai 160 kilogram agar ketersediaan stok tetap terjaga dan proses produksi tidak mengalami kekurangan bahan baku. Dengan kebijakan tersebut, frekuensi pemesanan yang dilakukan perusahaan dalam 1 tahun adalah sebanyak 28 kali pemesanan. Baik, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi ataupun penyampaian yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.